Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama kembali dalam topik yang cukup istimewa ini. PPI mengangkat kaitannya dengan topik porang. Mungkin kalau diperbolehkan share screen kepada host, saya ingin sedikit share screen. Sudah Pak, silakan Pak. Oke, baik. Jadi sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi porang kita sore ini itu adalah bagaimana kemudian analisis potensi ekonomi porang. Jadi kalau kita lihat ini adalah beberapa produk yang sampai saat ini itu memang sedang dikembangkan di luar begitu. Nah, kami punya cita-cita ini bisa dikembangkan oleh teman-teman petani ataupun teman-teman asosiasi begitu, dan ini yang sudah kita buat ya, yang sudah kita buat sampai di level shirataki. Shirataki itu artinya adalah bening. Jadi kalau misalnya bukan mie ya, kalau mie shirataki itu artinya mie yang memang warnanya bening. Jadi kalau sesuatu yang bening-bening itu namanya shirataki. Jadi nanti mungkin kalau ketemu sesuatu yang bening, oh ini shirataki, itu kodenya porang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat dari sisi ekspor sebenarnya nanti mungkin Pak Direktur akan lebih paham begitu. Cuman saya akan coba kritisi terkait dengan kondisi kita begitu ya. Jadi kalau misalnya posisi ekspor kita itu adalah sekitar 20 juta kilogram chip ya, itu ekuivalen dengan sekitar 136 juta kilogram porang. Nah, ketika kemudian saya coba menghitung kebutuhannya itu adalah hanya sekitar 1.952 hektar. Jadi kalau hanya 1.952 hektar, ini dengan asumsi bahwa produktivitas kita 70 ton per hektar, maka sebenarnya kita ada defisit sekitar 1.500. Artinya 1.500 ini mau dikemanakan gitu ya. Itu dengan catatan bahwa ekspor kita untuk tahun 2021 ini mungkin sama dengan ekspor atau mungkin mengalami peningkatan. Artinya betul bahwa sinergitas antara teman-teman yang ada di petani, kemudian ada di pengepul dan eksportir, ini memang betul-betul harus benar-benar harus dijaga dengan baik begitu ya, sehingga 1.500 ini itu menjadi sesuatu yang nanti bisa kita kembangkan. Nah, melihat fenomena yang seperti ini, sebenarnya kami mencoba untuk melakukan dua hal. Yang pertama, jangan sampai kemudian pasar porang ini tergantung dengan ekspor. Ekspor boleh, tapi itu mungkin sekarang menjadi prioritas utama, Bapak Ibu sekalian. Jadi ekspor yang sekarang itu mungkin memang menjadi tulang punggung pengembangan tanaman porang. Tapi sebaiknya itu yang kedua ini yang harus kemudian kita kembangkan, yaitu membangun market untuk pasar lokal. Nah, membangun market pasar lokal ini sebenarnya juga sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di Ambiko. Dari kemarin kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di Porang pasti sudah kenal dengan Ambiko dan Pak Johannya mungkin ya. Jadi bagaimana kemudian mereka mengembangkan apa yang disampaikan oleh beliau, mengatakan bahwa pasar dalam negeri dalam 3 tahun terakhir itu setara dengan pasar ekspor. Nah, informasi seperti ini sebenarnya adalah perlu kemudian kita kita coba untuk urai begitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk urai, artinya apa untuk diurai itu? Kita urai supaya pasar yang ada di dalam negeri ini menjadi pasar yang betul-betul bisa kita develop sendiri begitu. Nah, sudah dicontohkan oleh Pak Ambiko tadi itu, mereka sanggup dan mereka bisa. Nah, seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, memang betul bahwa sekarang pasar yang lokal ini yang kemudian dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas begitu ya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi kalangan menengah sedikit ke bawah, karena kalau bawah memang tidak terlalu membutuhkan karena memang kandungan kalorinya terlalu rendah dan ini sangat tidak pas ketika kita alokasikan untuk ke sana. Nah,
Ini adalah beberapa produk orang di pasar lokal. Jadi ada beberapa yang sudah, yang produksi kami yang ada di UB itu yang modelnya seperti ini. Jadi kita sudah berani mengklaim bahwa porang kita itu memang mengandung 60% glukomanan. Nah, yang lain kami belum tahu karena apa namanya, tidak banyak yang memproduksi sampai di level ini. Biasanya di beberapa industri. Kalau untuk ekspor itu tentu pasti perlu lebih ini lagi, lebih naik lagi. Nah, ini juga beberapa hal yang beberapa produk yang sekarang berkembang. Sebegini banyaknya sebenarnya yang ini hanya 2 industri. Jadi yang menguasai Ambiko itu yang mulai dari Mishirataki, kemudian Ashitaki, kemudian Shirataki ini lagi. Sekarang yang dari Feed Me All varian ini dari Bogor. Jadi ini salah satu aja varian yang sudah berkembang sekarang ada di pasar Indonesia. Yang lainnya belum. Nah, ini menuntut Bapak Ibu semua untuk bermain atau berdiskusi yang ada di level ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan harga tepung porang di pasar internasional, kebutuhan tepung porang sebenarnya sangat-sangat besar di Indonesia yang selama ini mereka melakukan impor terkait dengan itu. Contohnya adalah perusahaan di Garuda Food. Mereka membutuhkan glukomanan powder. Jadi ada 2 nih, glukomanan powder beda dengan konjac powder. Kalau konjac powder itu biasanya rata-rata masih sekitar 60% kandungan glukomanan. Kalau sudah glukomanan powder, rata-rata mereka sudah di atas 80 sampai 90%. Nah, bagi yang glukomanan powder tadi ini di pasar Indonesia sekarang cukup besar karena kita tahu bahwa banyak sekali produk-produk yang basisnya adalah serat. Yang ini kemudian memang saya tidak tahu apakah tidak banyak yang kemudian melirik ke pasar-pasar yang seperti ini. Nah, kami insya Allah masih tetap konsisten untuk melakukan itu kaitannya dengan riset-riset hilirisasi yang ada di produk porang ini. Nah, pertanyaannya, bisakah kemudian ini membumi? Jawabannya bisa, kalau misalnya kita mau bekerja bersama-sama begitu, jawabannya bisa jadi tidak gitu. Karena apa? Karena kemudian bisa jadi bahwa kita semua yang ada di komunitas porang itu hanya bermainstreamnya itu adalah menanam dan ekspor tadi itu. Pada suatu kondisi di mana ekspor itu nanti akan diberhentikan misalnya, dalam tanda petik misalnya dengan kualitas yang kurang baik, maka itu menjadi problem bagi petani kita. Nah, posisi yang kemudian kita mau membumikan ini sebenarnya yang menjadi posisi yang paling utama menurut kami. Nah, kondisi saat ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 produk utama yang ada di Indonesia saat ini yang dikonsumsinya cukup besar. Yang pertama adalah dari sisi mie-nya, yang kedua adalah dari nasinya. Nah, 2 produk ini adalah 2 produk pangan yang memang saat ini lagi ngetren di kalangan orang-orang ketogenik. Bapak Ibu bisa bayangkan sebenarnya berapa orang atau berapa ratus atau berapa ribu orang atau mungkin bisa jadi berapa juta orang yang membutuhkan ini. Sampai kemarin dikatakan oleh Ambiko beberapa minggu yang lalu mengatakan bahwa orang yang ingin pesan nasi shirataki itu sampai inden 3 sampai 4 minggu. Bisa dibayangkan bahwa sebenarnya adalah daya beli masyarakat terkait dengan itu cukup tinggi. Jadi itu hanya di sisi nasi ya, jadi di sisi nasinya. Padahal harga nasi per kilonya itu sekitar 190.000 per kilo. Jadi ini adalah potensi yang menurut saya luar biasa. Nah, kenapa kemudian ini menjadi mahal? Karena memang begini Bapak Ibu. Jadi satu porsi shirataki, mie shirataki itu setara 11 kali. Jadi kalau kita makan ini sekali itu satu kali makan mie ayam biasa itu sama dengan 11 kali kita makan ini. Bisa dibayangkan bagi orang-orang yang pengen program diet dan sebagainya, itu ini menjadi pilihan yang sangat menarik dari sisi gizinya. Nah, ini adalah kira-kira kita bisa tidak melakukan seperti ini. Ini adalah yang kita buat dengan produk hasil kita sendiri, shirataki yang kita buat, dijadikan sederhana begitu. Nah, produksinya ini bisa kita perbanyak asalkan bahwa teman-teman petani yang ada di daerah masing-masing, misalnya ada di Papua, ada di NTT, ada di Sulawesi, mampu mendirikan pabrik tepung sendiri. Jadi intinya ada di teknologi pembuatan tepung
glukomananya, jadi bukan tepung porangnya begitu. Nah, ini adalah impian kita nanti ke depan. Nah, kenapa kemudian makanan ini menjadi top 10 Bapak Ibu? Sebenarnya posisi Indonesia saat ini adalah terbesar kedua setelah Cina dalam hal konsumsi mie instan Bapak Ibu. Jadi ini bisa dikatakan bahwa sebenarnya Cina membutuhkan cukup banyak, Indonesia juga sebenarnya juga lebih banyak. Kalau bisa dibayangkan bahwa saingan kita tadi untuk ekspor itu adalah ada di Vietnam, ada di Thailand, ada di Indonesia, menjadi salah satu supplier yang ada di Cina, maka sebenarnya Indonesia sendiri itu punya kebutuhan mie yang cukup besar, yang itu kemudian belum dicukupi dari kebutuhan kita sendiri. Kenapa? Karena sebagian besar, bukan sebagian besar, hampir semuanya mie itu yang ada di Indonesia itu adalah diambil dari gandum yang kita impor gitu ya. Jadi diambil gandum yang kita impor. Nah, belum ada yang kemudian kita membuat mie yang berasal dari negara kita sendiri. Nah, ini adalah kebutuhannya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan shirataki Bapak Ibu? Kebutuhan shirataki kalau kita asumsikan per saji ada 8 gram, target kita misalnya 5% dari kebutuhan mie tadi dengan produktivitas 70%, maka hitungan kasar kami itu sekitar kita butuh untuk memenuhi 5% dari kebutuhan mie instan tadi itu yang basisnya shirataki itu kita butuh 927 hektar. Itu kalau kita buat sendiri. Jadi kalau kita ini kan sendiri. Nah, bisa kita kalikan saja sebenarnya berapa yang kita inginkan tergantung dari berapa persen target kita. Kalau kita naikkan jadi 10%, dia akan kita kalikan 2 kali lipat dan itu berlaku seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini pemaknaannya. Jadi kalau kita hitung karena kita sudah memulai dari awal dari proses pembuatan chip sampai di shirataki ini kita proses sendiri, maka 1 kilogram porang basah itu setara dengan 4,5 bungkus ya, mie shirataki yang seperti ini atau setara dengan 9 sampai 14 porsi. Jadi ini yang sudah kita riset lah kecil-kecilan yang kita sudah lakukan. Nah, kalau dari sisi rantai bisnis porang tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pemateri sebelumnya juga bahwa sebenarnya kita menghitung dari umbi ketika harga itu adalah 8.000, maka chip itu nanti akan harganya 78.000. Kemudian nanti harga tepungnya sekitar 175 dan shiratakinya itu harga proporsinya itu nanti menjadi sekitar 12.000 Bapak Ibu. Nah, bagaimana kemudian potensi kenaikannya? Ini yang sudah kita hitung. Kenaikan 1.000 di harga porang itu akan menaikkan harga shirataki sebesar Rp500. Jadi ini yang kemudian nanti harus kita perhatikan betul sejauh mana elastisitas dari harga ini yang kemudian kita bisa petakan dari masing-masing rantai pasok ataupun pelaku-pelaku yang ada di sini. Kemudian ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin bisa bekerja sama dengan kita ada 2 produk. Yang pertama adalah produk shiratakinya sudah jadi, yang kedua adalah produk yang masih tepung yang nanti bisa kita ajarkan bagaimana cara membuat shirataki seperti ini. Nah, kira-kira itu Pak Bayaki, terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak